Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari grup D di sini akan presentasikan tentang studi kasus 1, yaitu hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Ya, dengan kelompok D sendiri ada Chandra Rizky Febrian, Fantasia Putra, Ratu Isra Putra, Muhammad Ilmi, Ramadia Eka Falia yang berkenan tidak bisa hadir hari ini. Yang pertama adalah rumusan masalah. Yang pertama, bangsa-bangsa unggas. Yang kedua, sistem respirasi. Yang ketiga, sistem sirkulasi. Sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam? Sistem reproduksi adalah sistem yang bekerja pada pertumbuhan fisiologi ayam. Mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat daripada ayam layer? Ayam broiler lebih cepat pertumbuhannya daripada ayam layer dikarenakan fokus utama ayam broiler yaitu dagingnya, sehingga dalam pemeliharaannya diberi pakan yang memiliki mutu sangat tinggi serta vitamin dan telah melalui seleksi genetik atau pemilihan bibit unggul secara intensif. Mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Asites terjadi karena kurangnya kapasitas paru-paru dalam menyediakan oksigen. Asites pada umumnya banyak menyerang ke ayam broiler dikarenakan secara genetik volume paru-paru yang relatif lebih kecil dibanding bobot tubuh ayam broiler. Sedangkan kapasitas udara berkurang akibat terdesak oleh usus, daging, dada, dan hati yang besar sehingga ayam broiler lebih rentan terserang asites. Pengertian asites adalah suatu kondisi yang ditandai dengan pengumpulan cairan pada rongga. Hubungan sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam yaitu paru-paru sebagian alat yang masuk keluarnya udara, oksigen dan karbondioksida. Sedangkan jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh yang mengangkut oksigen dan dikembalikan ke jantung lagi mengangkut karbondioksida. Jelaskan interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Nah, ini adalah organ pernapasan unggas pada ayam ya. Dimulai dari sinus atau hidungnya, laring, trakea, kantong udara, terus kantong udara clavicula, bronkus, paru-paru. Terus kalau pada burung hampir sama ya kayak ayam tadi. Terus pengaruh ketinggian lokasi pendaraan terhadap fisiologi ayam. Suhu lingkungan dapat mempengaruhi fisiologis ayam secara langsung, yaitu dengan memberikan pengaruh terhadap fungsi beberapa organ tubuh seperti jantung dan alat pernafasan dapat mempengaruhi secara tak langsung dengan meningkatnya hormon kortikosteron dan kortisol serta menurunnya hormon adrenalin. Pengaruh ketinggian lokasi pemeliharaan terhadap fisiologi ayam. Ketinggian tempat dapat mempengaruhi produktivitas ayam. Ketinggian tempat yang berbeda dari permukaan laut akan berpengaruh terhadap iklim makro di lokasi pemeliharaan ayam, sehingga juga akan mempengaruhi iklim mikro dalam kandang. Semakin tinggi suatu wilayah dari permukaan laut, maka kisaran suhu harian akan semakin rendah, sehingga pakan yang dikonsumsi ternak akan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Ya, sekian presentasi studi kasus 1 kami. Akan dilanjut dengan studi kasus 2. Sini coba. Jika ada pertanyaan, Ya, kita lanjut dengan studi kasus 2 dari grup D. Itu
dengan biaya sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi. Anggotanya juga sama kayak tadi. Kita lanjut aja ya. Untuk permasalahannya, satu, sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang kedua, untuk mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibanding dengan ayam pada peternakan B. Yang ketiga, mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan pada ayam pada peternakan A belum bertelur. Terus yang keempat, jelaskan interaksi antara sistem saraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Yang pertama, sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang A, sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah salah satu kesatuan organ untuk memproduksi individu baru. Organ reproduksi unggas, jantan dan betina berbeda. Jadi organ jantan terbagi menjadi dua, yaitu organ primer dan organ sekunder. Organ primer reproduksi unggas jantan yaitu testis, dan organ sekunder pada jantan yaitu testis. Vas efferent, epididymis, vas deferens, papillae atau palus, dan cloaca. Sedangkan organ reproduksi unggas betina terbagi menjadi dua, yaitu organ primer dan organ sekunder. Organ primer pada betina yaitu ovarium, dan organ sekunder pada betina yaitu ovidum, uterus, vagina, dan cloaca. Mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B? Penggunaan cahaya yang berkelanjutan dapat menghasilkan peningkatan bobot badan. Paparan cahaya dalam waktu singkat dapat memperlambat pertumbuhan. Cahaya yang memadai dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang, organ, dan hormon yang pada unggas. Cahaya dengan panjang gelombang panjang lebih mudah berpenetrasi pada jaringan kulit dan tulang tengkorak afes sehingga dapat menstimulasi kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon-hormon yang mengontrol reproduksi. Pada sistem kandang yang disusun secara homogen atau kandang tertutup, memungkinkan pengontrolan secara intensif terhadap faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, kecepatan udara, gas, intensitas cahaya, warna cahaya, dan lama pencahayaannya. 3. Mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur? Produksi telur dirangsang dengan peningkatan sinar dengan pengaruh khas terhentinya produksi dengan menurunnya panjang sinar atau daylight. Bila tidak ada tambahan sinar lampu atau kuatan, maka produksi telur menurun. Untuk mencegah penurunan produksi telur, jalannya adalah tambahan sinar atau lampu untuk mempertahankan panjang sinar paling tidak 14 jam per hari. Satu sumber sinar 40 watt untuk setiap 100 kaki kuadrat, kurang lebih 300 cm persegi. Sebaiknya dianggap cukup tambahan sinar diberikan pada pagi hari sehingga ayam tidak tidur pada saat matahari menurun. Ini akan mencegah ayam akan berserakan pada saat setelah atau lampu sumber sinar dimatikan. Jelaskan interaksi antara sistem saraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Susunan saraf merupakan bagian tubuh yang paling kompleks dan dibentuk oleh lebih dari 100 juta sel saraf neuron dan didukung oleh sel-sel glia yang jumlahnya lebih banyak. Rata-rata setiap neuron memiliki sekurang-kurangnya 1000 hubungan dengan neuron lain, membentuk suatu sistem komunikasi yang kompleks. Secara anatomis, suasana saraf dibagi dalam susunan saraf pusat yang terdiri atas otak dan medula spinalis, dan susunan saraf inti yang terdiri atas selat saraf dan kumpulan kecil sel-sel saraf yang disebut ganglion saraf. Sistem saraf berperan dalam mengintegrasikan semua fungsi-fungsi organ tubuh. Rangsangan melalui indera diintegrasikan dan responnya berasal dari sistem saraf. Sel-sel saraf terpusat di dalam otak, korda spinalis, dan tempat-tempat tertentu di dalam tubuh yang disebut ganglia. Jadi kesimpulannya itu tentang sistem reproduksi adalah satuan organ untuk memproduksi individu baru. Organ reproduksi adalah suatu organ yang digunakan untuk memproduksi sel gamet. Terdapat organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Cahaya berfungsi dalam proses penglihatan. Cahaya merangsang pola sekresi beberapa hormon yang mengontrol pertumbuhan, pendewasaan, reproduksi, dan tingkah laku.
Produksi telur dirangsang dengan peningkatan sinar dengan pengaruh khas terhentinya produksi dengan menurunnya panjang sinar atau daylight. Bila tidak ada tambahan sinar lampu, maka produksi telur menurun. Sistem saraf berperan dalam mengintegrasikan semua fungsi organ tubuh. Rangsangan lalu indera diintegrasikan dan responnya berasal dari sistem saraf sedikit. Dan sekian presentasi dari grup D tentang Sudika 1 dan 2. Ada pertanyaan dari grup E. Karena saya baru saja bersatu dengan dari digit nomor terakhir, yang terakhir 036 apa ditanya di organ reproduksi kan dibagi berarti organ primer dan sekunder ya. Itu kenapa dipisah? Kenapa dipisah? Karena kalau organ reproduksi primer itu intinya atau pokoknya dari dia yang bekerja, dan buat sekundernya itu mereka ada pelengkap pembantunya primer supaya ada kesinambungan. Ya, sekian presentasi dari grup D. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.